Shalom sahabat geni dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Frater Kadek Lintang dari Paroki Roh Kudus Babakan, Bali. Sekarang saya menempuh pendidikan calon imam di Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni 23 Malang. Dan pada kesempatan yang penuh rahmat ini, marilah kita mengambil sikap hening dan fokus kita memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan untuk bersama-sama merenungkan Injil hari ini dari Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Renungan kali ini saya beri judul Perempuan Juga Milik Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil hari ini mengisahkan tentang pelayanan yang diberikan oleh para perempuan kepada Yesus dan rombongannya, di mana kita melihat banyak perempuan yang mengalami penyembuhan dari Yesus seperti Maria Magdalena juga ikut dalam pelayanannya kepada Yesus. Pada suatu kesempatan saya ditanya oleh seorang teman perempuan, katanya, "Kak, apa pendapat kakak tentang seorang perempuan yang selalu diidentikan dengan mereka yang bekerja di rumah? Padahal hingga saat ini sudah berkembang yang namanya wanita karir. Bagaimana pendapat kakak?" Sejenak saya merefleksikan, saya mengambil sikap dan menarik diri seolah-olah ingin merenungkan apa sih maksud dari pertanyaan teman saya itu. Teringat saya oleh seorang tokoh pahlawan Indonesia, dan mungkin saudara-saudara sahabat geni mengenalnya, yaitu Ibu Kartini. Kita mendengar dalam sejarah hidupnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan terutama, memperjuangkan hak-hak perempuan yang kala itu mengalami diskriminasi, bahkan penindasan, dan tidak dianggap dalam khalayak umum. Beliau dengan motonya yaitu "Sehabis gelap terbitlah terang", itu menjadi simbol bahwa kekuatan perempuan, bahwa perempuan juga memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan aspirasi dan memberikan pendapat bagi perkembangan suatu keharmonisan dalam masyarakat. Pada kesempatan Injil hari ini pula, Yesus ingin menegaskan bahwa semua manusia di mana Tuhan itu sama. Tidak ada yang beda, meskipun dalam kehidupan memiliki perbedaan entah itu gender atau pekerjaan, tapi Tuhan senantiasa ingin mengarahkan manusia pada suatu sikap untuk dapat menciptakan dunia ini harmonis, masyarakat yang tentram, damai, dan rukun. Perjuangan Ibu Kartini ini tidak berbuah, tidak sia-sia, di mana kita melihat Presiden kelima kita, Presiden Indonesia kita yang kelima, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, berhasil terpilih menjadi seorang presiden. Dan kita kenal dalam periode ini yang menjadi Ketua Umum DPR RI, yaitu Puan Maharani. Itu menjadi suatu tonggak bahwa perempuan pula memang harus senantiasa mendapat tempat untuk berekspresi
beraspirasi bagi kebaikan bersama. Dalam Injil hari ini pula, Yesus ingin menegaskan kepada kita khususnya untuk tidak memandang sebelah mata apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Kita mengetahui pada kisah penciptaan awal bahwa manusia itu diciptakan sederajat. Maka dari itu, Allah menghendaki kita untuk sama-sama berjuang menciptakan suatu keharmonisan. Terlebih bagi seorang perempuan memiliki semangat dan memiliki hak yang sama dalam mengembangkan kerajaan Allah melalui aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sejauh mana kita sudah memberikan pelayanan kepada Tuhan melalui kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah lepas bebas terhadap panggilan ini? Apakah kita sadar bahwa sejak awal Tuhan sudah memberikan jaminan, sudah mengutus kita semua, baik lelaki maupun perempuan, untuk mengusahakan suatu bumi yang harmonis dan sejahtera. Yesus kembali menegaskan untuk tidak pilih-pilih dalam bekerja, tidak mengecualikan entah itu karena perbedaan gender dan segala macam, tapi sadarlah bahwa perempuan juga milik Tuhan. Maka dari hal ini, perempuan memiliki hak untuk beraspirasi, untuk memperjuangkan suatu keadilan, dan mari kita bersama-sama saling menghargai satu sama lain, seperti Yesus yang telah memberikan kita teladan, yang telah memberikan kita contoh yang terbaik, untuk membuka mata, untuk mengembangkan suatu kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat tertentu. Mari kita bersama-sama memperjuangkannya untuk kesejahteraan dan demi kemuliaan Allah yang telah mengutus kita sampai saat ini. Marilah kita merenungkan Injil hari ini, dan permenungan yang akan mungkin dapat Bapak Ibu sahabat-sahabat geni renungkan ialah sejauh mana kita semua sudah memberi diri untuk melayani Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sadarkah kita bahwa kita diutus untuk menciptakan kesejahteraan bersama? Mari kita renungkan bersama. Mari kita tutup permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu kepada perempuan-perempuan yang melayani Yesus dengan segala harta bendanya, dengan segala harta kekayaan yang mereka miliki. Dengan itu pula kami mohon berkat dan penyertaan-Mu, sehingga melalui berkat dan rahmat yang kami terima daripada-Mu, kami juga dengan lepas bebas melayani Engkau dengan segala kemampuan, dengan segala daya yang kami miliki, agar daripadanya kami senantiasa dapat melayani-Mu dalam konteks kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, terutama pandemi COVID-19 ini, agar dalam naungan-Mu dan dalam terang Roh Kudus-Mu, kami senantiasa melayani-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semua. Salam sehat untuk kita semua.